kakak. Dia karena berhubungan waktu udah malam ya. Iya, obrolan malam biasanya ada berat ini. Ada berat. Iya, ya tiba-tiba ada yang lewat aja. Jadi itu yang lewat tuh ya, iya makhluk yang tidak ketahui. Oh, bukan pencerahan yang telah tersampaikan. Waduh, berarti. Terus kan gini bang ini ya. Ini kan benar terjadi nih pelanggaran HAM nih. Bukan di masyarakat dong yang terkadang melakukan pelanggaran HAM itu. Terkadang para aparatur negara pun melakukan pelanggaran HAM itu. Contoh, ketika polisi mukul orang seenaknya. Sekarang kita nggak tahu nih, ketika polisi nangkep, apakah disuruh ngapain? Nggak tahu, kita nggak tahu. Nah, kira-kira apabila itu terjadi di masyarakat di sekitar kita ini, menurut pendapat senior kita aneh ini gimana kira-kira? Kayaknya kalau untuk membicarakan HAM itu kita membicarakannya secara definisi umum aja sih ya. Kalau kita membaca ruang lingkup dunia, kita kesampingkan dulu untuk dalam hal ranah nasional. Sebenarnya kalau untuk membicarakan siapa yang lebih teriak soal HAM itu ya seperti contoh dari kapitalis itu ya seperti Amerika. Amerika tuh menjunjung tinggi tentang HAM itu ya sangat luar biasa, apalagi tentang kasus-kasus dari masa lalu sejarah, kayak contohnya di Afrika zamannya Nelson Mandela, tentang dalam artian penjajahan ras itu sangat keras, bukan hanya di Amerika sih, jadi lebih tepatnya di Inggris juga sama. Nah, kenapa kok Indonesia bisa menerapkan tentang adanya hak asasi manusia? Terkadang kita di negara yang dalam artian non geopolitik, kita tuh berada selain tentang strategis dalam artian ruang lingkup, lebih tepatnya tatanan wilayah, kita itu kan ada di Katulistiwa. Tapi kalau secara geopolitik kita itu berada di non blok. Berarti nggak memihak ke sini? Iya, tidak memihak ke barat, tidak memihak ke timur, tidak memihak ke sekunder, baik itu tidak memihak ke primer. Karena yang kita pelajari soal ideologi, karena HAM itu masih masuk kategori ideologi. Dulu pada saat Indonesia di era sesudah 45 itu sudah memasuki era kemerdekaan, yang dimana di situ terjadi banyak sorotan dari berbagai benua, baik itu benua Australia, Eropa, Afrika, dan Timur. Seperti contoh yang hal-hal sejarah yang sudah kita ketahui, bahwa yang pertama kali melirik kita soal ideologi itu adalah Rusia. Rusia pada saat itu belum adanya Rusia, masih ada Uni Soviet. Dan pada saat itu kalau tidak salah, kepemimpinan ini masih ada turun-temurun, ada kesambungan dengan pemimpin Uni Soviet yang sekarang ini sudah menjadi Rusia. Yang kita sebut itu masih ya kalau dikatakan kakeknya Vladimir Putin di situ. Jadi ideologi, pemikiran, asas dalam sebuah tatanan sosial itu tidak terlepas dari yang namanya HAM. Nah, untuk di kasus sekarang ini, dulu di era Gus Dur
itu Papua itu masih di era OPM, dan sampai sekarang pun masih ada OPM. Kalau kita mengulik dari tokoh Nahdlatul Ulama, dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, itu ya di ruang lingkup kita Indonesia itu tidak semeriah di internasional di sana. Kita tuh masalah sepele. Ketika Gus Dur mendapat informasi, bahasanya nih untuk gimana caranya nih kita itu dari wilayah timur, dari Papua itu jangan sampai terpecah belah sampai NKRI di situ. Karena yang sudah-sudah dulu pada saat Papua Nugini itu masih wilayah Indo-Pasifik, masih wilayah agresi dari Australia. Dulu tuh salah satu yang kita sebut boneka Inggris itu salah satunya Papua Nugini. Dulu tuh karena setelah dari Presiden pertama Bung Karno itu dilirik sama Uni Soviet, dibekali senjata, alutsista, peperangan dan lain sebagainya. Itu tuh Australia sangat menakuti hal itu. Nah, dari mempelajari kesimpulan di situ, nah OPM mengulangi kejadian itu. Pada akhirnya ini adalah membicarakan zaman yang berbeda pada saat itu. Cuman pada saat itu, ini cerita hal yang unik di kalangan warga Nahdien. Ya ibaratnya menjadi cerita lucu yang gak bakal dilupakan. Ini Gus Dur ini terkenal orang yang simpel. Gus Dur ini adalah humoris dalam bertata negara, enggak dibawa repot. Kan ada tuh dengan Gus Dur, gitu aja kok repot. Gampang. Ketika pas Pamres Gus Dur mendengar, ini tentara kita banyak yang mati dalam OPM, ini kasus OPM mau dibawa kemana pada saat itu. Pada akhir Gus Dur datang sendiri ke Papua tanpa pakai baju pelindung hati itu. Kagak. Gus Dur datang sendiri, datang sama beberapa Pamres, nggak perlu dikawal ketat. Gus Dur nanya, kalau bahasa kita mah bahasa Betawi, mau lu apa sih sebenarnya? Akhirnya dijawab sama orang-orang timur, kita mau naik bendera bintang kejora, kan khas OPM itu kan bendera kejora. Kita mau nih bendera bintang kejora naik. Kata Gus Dur, alah cuma bendera, taikin udah, taikin tuh. Yang penting bendera kamu jangan sampai melampaui ya. Tuh simpel Gus Dur dalam berideologi negara. Nah dari situ kita pelajari HAM itu, kata Gus Dur, bukan hanya meneriakan tentang individual masing-masing, bukan hanya meneriakan individual dari berbagai gender, baik itu dari laki-laki ataupun perempuan, yang kayak contohnya sekarang tentang kesetaraan perempuan terhadap laki-laki, bukan. Tapi yang lebih tepatnya adalah memanusiakan manusia. Itu yang lebih tepat, yang istilah katanya kita tuh dalam tatanan bersosial itu bukan hanya tentang HAM ataupun tentang teriak tentang adanya sesuatu kejadian, tapi terkadang HAM itu banyak ditunggangi ataupun disalahgunakan. Kalau kita membicarakan HAM di skala nasional di Republik ini sama di Amerika, justru tuh Amerika lebih tajam. Justru tuh HAM di Amerika tuh hanya sekedar sampul doang. Tapi kalau secara kesejahteraan sosial, banyak kasus di Amerika dalam skala per tahun itu sudah membunuh banyak orang. Warga sipilnya pun memakai senjata. Bahkan sekelas ya ibaratnya anak di bawah umur kayak SMA umur 16, kelas 2, kelas 1, SMP itu sudah
membawa senjata. Kalau untuk kasus asusila pelecehan, baik itu perempuan dan laki-laki, baik itu perempuan dan anak kecil di bawah umur, itu lebih parah. Kasus penculikan, kasus ya dari psikopat, kasus ya dari berbagai macam kesenjangan sosial yang dimana hal itu bisa kita simpulkan bahwasanya HAM itu bukan lahir dari mereka yang mereka meneriakan tujuan hati nurani, tapi karena kesadaran ekonomi. Nah, lantas apa tugas pemerintah dalam menyimak hal itu? Bagaimana cara penanggulangannya? Nah, sebenarnya hal ini jadi pemberhatian buat pemerintah. Pemerintah tuh yang pertama merangkul. Merangkul ini dalam artian mereka langsung terjun di lapangan, mengedukasi kepada masyarakat HAM yang benar itu seperti ini. Terlepas dari HAM ataupun agamis, mereka itu saling berhubungan, nggak bakal terpisah. Cuman karena HAM sekarang berbelok dari agama, kadang orang banyak salah menafsirkan HAM itu seperti apa. Kadang banyak yang lupa kita tuh memahami keyakinan bahwa kayak contoh seperti sekarang kesetaraan perempuan dan laki-laki itu hal yang berbeda. Oke lah, kalau kita secara baca perspektif zaman, laki-laki dan perempuan sekarang berbalik, malah perempuan yang menafkahi laki-laki. Kayak contoh kasus di Jawa Barat, kalau kita pelajari kayak di Garut, kayak contoh seperti di Garut itu goyang satboard yang viral itu, yang giveaway buha-buha begini. Nah, itu sebenarnya termasuk HAM juga. Kenapa disebut HAM? Karena hal itu menjadi